Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gue mau lanjutin lagi cerita kemarin gue itu kerja di luar negeri di beda benua waktu gue itu di Mesir. Gue kan kemarin udah cerita tuh di video gue sebelumnya, gue itu datang ke Mesir di umur 24 tahun. Gue tuh dapat kerja dan tiba-tiba gue itu disuruh ke Mesir. Gue seorang diri, gue ketakutan banget. Dan ada seorang yang jemput gue di airport dan gue tuh ditaruh di hotel. Ternyata dia itu adalah driver gue, dan gue itu di sana disuruh pertama kali kerja dan deg-degannya luar biasa karena gue tuh belum bisa sama sekali kerjaan itu, dan alhamdulillahnya semuanya lancar. Mudah-mudahan nih cerita gue yang kedua ini bisa bermanfaat juga bagi temen-temen yang mau kerja ke luar negeri. Jadi ini suka dukanya, semuanya itu ada nervousnya, deg-degannya, rintangannya. Cuman kalau kita itu mau berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya bro. Ceritanya bro, setelah gue rehoming di cerita gue video gue yang pertama, nah kan berhasil tuh alhamdulillahnya. Si tim leader gue itu seneng, nah si manajer gue juga seneng, si agency gue juga seneng lah, seneng semua lah pokoknya, sukses. Nah si tim leader gue itu malah ngomong ke gue, Bayu, wah semuanya udah oke semua, sekarang kita mau kamu untuk ngasih training ke kita semua. Nah kita ada kayak tim besar, gue harus persiapin training. Training itu ada training kerjaan Ericsson, nama toolsnya itu Moshel. Gue harus kasih training. Nah pada saat itu gue kan gak lancar bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris gue masih belepotan lah. Gue itu juga ngomong masih gelagapan. Gue itu bisa ngerti listening doang, cuman gue ngungkapin sesuatu itu nggak lampu lancar gitu bro. Waduh, gue itu deg-degannya luar biasa bro. Gimana ceritanya, gue ngomong aja nggak lancar, gue disuruh kasih training. Ya udah, gue itu di depan si tim leader gue bilang aja, oke, gue usahakan gue bakalan buat slide-nya, dan gue itu bakalan ngasih training secepatnya gitu. Kapan gue harus kasih training? Ya udah, kamu kasih training ya 2 hari lagi lah, atau besok kamu kasih training. Waduh, gimana itu bro caranya bro? Gue belum ada persiapan. Waduh, ya udahlah. Di hari itu ternyata gue itu harus pindah hotel. Gue pindah hotel di daerah 6 of October. Itu adalah daerah 30 menit dari Kairo, dan tempatnya itu lebih dekat dari kantor gue. Tempatnya itu adalah padang pasir bos, semuanya kan padang pasir, dan ada hotel yang dibuat seperti padang golf gitu. Jadi tuh hotelnya luar biasa hebatnya. Itu hotel bintang 5 lah. Gue itu ditinggalin di situ bro. Alhamdulillah ya bro ya. Gue itu disuruh tinggal di sana, tapi gue harus check in. Nah gue itu dikasih tahu sama si admin yang kantor, ya udah kamu check in, kita udah reservation semuanya. Gue mikir kan, wah oke juga nih kalau gue check in di hotel bintang 5 kan. Gue itu mau minta tempatnya gue itu yang ngadap ke padang golf, tapi gue nggak tahu bro apa namanya teras. Nah jadi gue minta terasnya itu ngadep ke padang golf, jadi gue itu bisa ngeliat pemandangan gitulah. Udah gue check in aja, gue nggak lancar bahasa Inggris gue kan. Gue bilang aja, halo, I wanna get a check in right now, and then my agency and my company is already reservation here, so I'm gonna check in right now. My name is Bayu Hidayat and something. Oke, di check in ya, check in semua. Oke, ya, you can check in. Your room is in here. Terus gue bilang bro, but I really want to get a view on the golf course, so you have a small place in front and then I can see the golf course. Jadi gue mau ngasih tahu gue itu mau minta ada teras di depan bro, cuma gue gak ngerti bahasa Inggrisnya apa kan. Dia mikir-mikir apalah, gue terangin, gue minta ada ruangan kecil di depan yang ngadap ke tempat golf. Terus ruangan itu gue bisa duduk-duduk, ada kursinya gitu. Dia mikir apa ya? Oh, so you mean balcony? Iya, balcony. Jadi gue baru tahu tuh bahasa Inggrisnya teras itu adalah balkoni. Di tahun 2008 bro, gue nggak tahu itu apa bener-bener gue. Ya udahlah, untungnya dia nggak ngata.
Gue dapet kamar gue di depan padang rumput golf gitu. Ya udah akhirnya gue di hotel bintang 5 di hari pertama bro. Gue nggak bisa tenang di sana karena gue harus siapin presentasi gue di dalam kamar. Gue tuh terus chatting, terus gue buka dokumen, terus gue coba latihan presentasi di depan kaca. Waduh bro, bener-bener gue itu belajar sampai jam 3 pagi untuk siapin. Gue itu ngomong ya, gue tuh masih gelagapan bro, bener-bener. Sampainya gue itu di kantor nih, sampai di kantor kan. Wah sampai kantor kok orang-orang pada banyak, pada heboh gitu kan. Wah ada apa nih, gue baru nyampe pagi-pagi. Ternyata ada salah seorang dari CEO di sana. CEO itu adalah top manajernya dari suatu perusahaan lah kan, presidennya lah. Dia itu ada masalah gitu teleponnya, dia nggak bisa nelfon, jadi ada drop call. Nah drop callnya itu ada di networknya gue bro. Nah jadi ceritanya gue sebagai telecommunication engineer di sana, gue ngehandle produknya dari 3G networknya di sana kan. Jadi ya itu responsible gue bro untuk bisa tahu lah masalahnya apa-apa aja gitu kan. Bayu, coba kamu tracing, coba kamu cari masalahnya apa, dan ya udah kita harus tahu masalahnya karena ini adalah si CEO-nya langsung yang komplain nih, kita harus tahu masalahnya. Udah bro, gue di depan laptop langsung pagi-pagi kayak gitu. Ini vice presiden udah ada di belakang gue semuanya, vice presiden, direktur lah, terus ada manajer semuanya di belakang gue ngeliatin laptop gue, monitor laptop gue bro. Waduh itu luar biasa, gue nggak bisa lah dibayangkan bro. Gue itu lagi ngetik itu kayak tangan gue tuh kayak shaking gitu, gue tuh gemeteran gitu. Gak biasa kan lu kayak troubleshoot diliatin orang gitu kan. Ya udah akhirnya udah mau sore, alhamdulillahnya kerjaannya itu selesai, dapat masalahnya di mana. Ternyata masalahnya itu bukan ada di network gua, ada di tempat lain lah, ceritanya di jaringannya lain. Dan alhamdulillahnya semuanya jadi senang lagi, alhamdulillah. Dan lebih alhamdulillah lagi, gue ngomong ke tim leader gue, wah kayaknya sekarang nih hari udah sore nih, gue nggak bisa ngasih training sekarang, waktunya terlampau mepet. Jadi besok juga gue harus cek lagi gimana jaringannya mungkin jalannya harus lancar. Jadi ya kita gimana trainingnya kira-kira 3 hari lagi, jadi semuanya bisa oke dulu. Dan si tim leader gue bilang oke bro. Akhirnya gue buang waktu 3 hari, 3 hari lagi untuk persiapin lagi semua ya kan. Alhamdulillahnya gue bisa bisa dapat waktu. Gue pulang lagi ke hotel. Nah gue pulang ke hotel kan artinya gue udah hari kelima kan. Nah di hari kelima ini gue mikir lagi, gue itu di hotel bintang 5, gue dapat makan, gue dapat breakfast, segala macemnya dapat lah, internet dapat. Cuman ada yang gue nggak dapat bro, gue nggak dapet laundry di sana. Gue bingung, baju gue udah habis semua, udah kotor-kotor semua kan, satu koper gue bawa kan. Waduh, gue nyuci di mana ini? Udahlah, gue panggil lagi si driver gue untuk nganterin gue pergi ke supermarket yang terdekat gitu. Gue belilah sabun-sabun cuci kan. Gue nggak mungkin gue ke laundry gue bayar sendiri, gue gak punya duit bro, bener-bener. Gue masih 24 tahun, gue baru experience kerja gue baru setahun ya, gue belum banyak saving lah pada saat itu kan. Ya udah akhirnya gue itu di bathtubnya gue itu kan ada yang jacuzzi tuh, jacuzzi tau kan yang mancur-mancur di bathtub, terus kayak kita itu dimasas gitu, dipijit-pijit dari bawah. Ini nyuci baju di sana. Gue masuk rendam baju, gue hidupin jacuzzi-nya, jadi baju gue jadi kayak washing machine di sana. Ya udah akhirnya baju gue bersih. Nah terus gue gantungin lah itu di kamar gue, di kamar mandi. Nah tiap pagi bro di sana bakalan dibersihin kan. Waduh itu orang bersih pasti ngakak banget nih. Ini ada orang jemur baju di dalam hotel bintang 5. Aduh udah kayak apalah bro ya. Ya udahlah gue cuek aja lah. Dan akhirnya hari ketiga pun datang bro.
ini gue di hari ketiga ini tiap harinya itu terus tuh gue tuh kayak training depan kaca, gimana ya gue itu ngomong kata per kata gue tulis bro. Dan akhirnya hari ketiga dateng gue harus presentasi apa yang training gue kasih gitu kan. Udah gue presentasi lah ke temen-temen kan. Wah, satu kantor nih bro, temen gimana caranya ini dan alhamdulillah ya bro lancar semuanya. Dan juga tim leader gue, manajer gue juga pada seneng, dan akhirnya semuanya happy ending. Akhirnya gue bisa di hari ke-6 gue survive di sana. Walaupun banyak rintangan dan masih banyak lagi sebenarnya rintangan-rintangan yang lainnya lagi bro. Dan akhirnya gue percaya rintangan-rintangan itu kalau kita itu mau berusaha dan kita mau coba, walaupun gue itu gak bisa bahasa Inggris, alhamdulillahnya ada jalan bro. Udah bro, itu aja cerita gue. Kalau mau dengerin lagi cerita-cerita gue yang lainnya, silahkan subscribe biar gak ketinggalan. Dan makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.